Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan desain bahan ajar hasil kami tentang pengembangan modul matematika berbantuan Flipbook Maker dengan model Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Ini adalah tugas desain bahan ajar matematika. Nah, di sini kami dari kelompok 10 dengan anggota 2 orang, yaitu Akilatul Hilmi dan saya sendiri di Nurul Selvi Andes. Untuk pembahasan, kita memiliki 4 pembahasan, yaitu pendahuluan, literatur review, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu yang pertama pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, di sini pemahaman matematis siswa di Indonesia masih terbilang rendah. Dilihat dari peringkat PISA tahun 2018, hal ini terjadi karena miskonsepsi dengan rendahnya kemampuan siswa dalam mendeskripsikan konsep matematikanya dan keabstrakan simbol serta perhitungan matematika yang sulit dan pembelajaran yang monoton. Model Discovery Learning ini menjadi alternatif peningkatan pemahaman konsep matematis siswa karena dapat meningkatkan siswa berpikir kritis, kreatif, konseptual. Lalu untuk modul Flipbook dapat membuat proses pembelajaran yang interaktif dan tidak monoton lagi. Nah, oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan modul Flipbook berbasis Discovery Learning. Nah, di sebelah kiri ada referensi dari pendahuluan ini. Nah, selanjutnya yaitu literatur review, di mana literatur review yang pertama itu tentang bahan ajar modul, di mana bahan ajar ini adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk membantu pengajar dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak. Nah, bahan ajar ini juga membantu guru membentuk perilaku siswa sesuai dengan keinginan. Modul ini juga memiliki karakteristik seperti menjadi unit pengajaran terkecil dan lengkap, serta memiliki rangkaian kegiatan belajar yang sistematis untuk tujuan belajar yang jelas dan khusus, memungkinkan peserta didik belajar mandiri serta menjadi realisasi dari perbedaan individual. Mungkin untuk bahan ajar itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada Flipbook Maker, di mana Flipbook digital ini adalah lembaran kertas digital yang menyerupai album dan dapat berisi tulisan dan gambar-gambar yang dapat dibaca melalui komputer atau benda digital lainnya. Nah, pembuatan modul Flipbook tidak memberatkan para guru karena sudah ada software pembuatan Flipbooknya yang dapat digunakan secara gratis seperti Flip PDF. Nah, selanjutnya yaitu ada Discovery Learning, di mana model ini adalah model pembelajaran yang sistematis untuk mengembangkan penalaran siswa mengenai konsep suatu materi dengan cara menemukan sendiri konsep yang terkait, sehingga hasil penalaran akan lebih bertahan dalam ingatan siswa. Sama halnya seperti model pembelajaran yang lain, model Discovery Learning juga memiliki karakteristik tersendiri dalam meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Selain itu juga model ini berupaya untuk menggabungkan, menciptakan, dan mengeksplor pengetahuan setiap siswa menjadi sebuah kesimpulan. Seperti itu untuk Discovery Learning-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada pemahaman konsep matematis, di mana pemahaman konsep matematis ini sangat diperlukan agar siswa dapat menjawab soal matematika dengan baik, memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta melanjutkan pembelajaran matematika yang lebih tinggi dan konseptual. Nah, pemahaman konseptual ini juga melibatkan proses mental yang dinamis, di mana
Siswa dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk membuat kalimat yang berbeda dengan makna yang sama, menerjemahkan atau menginterpretasikan, meneliti, membuat aplikasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya itu metode penelitian, di mana metode penelitian ini akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu mengenai metode penelitian akan disampaikan oleh Akilatul Hilmi, yaitu saya. Nah, pada jenis penelitian kali ini itu menggunakan jenis pengembangan. Modelnya kami menggunakan model ADI. Nah, model ADI ini merupakan singkatan dari tahap-tahapnya. Yang pertama itu analyze, design, lalu development, lalu implementation, lalu evaluation. Nah, pada tahap analyze, kami akan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan untuk penelitian di lapangan nanti. Nah, untuk prosesnya kami akan wawancara kepada guru matematik di SMPN 1 Bantarujek. Lalu desainnya kami akan mendesain sebuah modul matematika menggunakan Canva terlebih dahulu. Selanjutnya akan kami ubah menggunakan media flipbook menggunakan Flip PDF Corporate Edition. Selanjutnya pada tahap development kami akan memvalidasi produk kami kepada para ahli. Ahli yang kami ambil itu ahli media dan ahli materi. Selanjutnya pada tahap implementation kami akan menguji cobakan produk kami kepada kelas 7A di SMPN 1 Bantarujek dengan menggunakan metode pretest dan posttest, di mana nanti hasil pretest dan posttestnya kami hitung menggunakan nilai NGen untuk menghitung efektivitas peningkatan pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya kami akan mengevaluasi penelitian ini, apa yang kurang dari produk kami, apa yang kurang dari penelitian kami, dengan refleksi dari produk kami. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari tahap analyze sampai evaluation ya. Pada tahap analisis ini, kami mendapatkan hasil bahwa fakta di lapangan itu, siswa-siswa itu masih mengandalkan hafalan rumus saja untuk pembelajaran matematika. Jadi, secara naluriah bahwa pemahaman konseptual matematika siswa itu masih terbilang rendah, karena masih berfokus pada hafalan rumus saja, terutama pada materi aljabar, karena materi aljabar itu menggunakan simbol-simbol dan pengkodean rumus yang abstrak dan juga rumus yang sulit, sehingga para siswa itu lupa terhadap konsep aljabar yang sangat sederhana. Selanjutnya itu desain. Nah, desain yang kami buat itu seperti ini. Nah, ini desainnya ya. Ini adalah cover desain modul kami. Selanjutnya di sini ada kata pengantar, ada panduan penggunaan e-modul, lalu ada peta konsep, ada identitas materi, lalu ada tujuan pembelajaran, dan juga ada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Di sini kami juga menyertakan beberapa problematika yang penyelesaiannya itu terbuka, sehingga para siswa itu dapat menemukan solusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, siswa akan memahami konsep aljabar sesuai dengan pikirannya sendiri. Nah, kami juga menyertakan beberapa interaksi seperti video YouTube agar lebih menarik ya. Kita menggunakan video YouTube. Selanjutnya, kami juga menyertakan kuis-kuis yang interaktif. Jadi kuisnya itu seperti ini, bisa langsung dijawab. Nah, lalu ada yang benar gitu, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kami juga menyertakan kunci jawabannya. Jadi, setelah siswa belajar, di sini ada kunci jawabannya. Nah, seperti ini. Kami juga menyertakan tes formatif yang akan diarahkan kepada Google Form langsung. Dan nilainya akan langsung muncul di guru. Oke. Desainnya seperti ini ya. Kita kembali lagi. Lalu kita lanjut ke tahap development. Pada tahap ini, penulis mengambil 3 guru sebagai validator produk penelitian pengembangan ini, yaitu Bapak Ferry Insan Firdaus SPDGR, lalu Ibu Eva Araniri SPDGR, dan juga Ibu Sri Endang SPDGR. Oke, ini tabel hasil validasi. Nah, oke, ini di sebelah kiri. Nah, ini adalah tabel hasil validasi sebelum revisi. Pada uji validasi ahli media ini, kami mendapatkan rata-rata persentase sekitar 87,6% yang dikategorikan sangat layak. Juga
validasi ahli materi sebesar 87,5% dengan kategori sangat layak. Jika digabungkan, validasi ahli materi dan media itu sebesar 87,6% dengan kategori sangat layak. Namun, kami tetap merevisi produk kami sesuai dengan revisian yang telah diberi oleh guru. Nah, setelah kami merevisi, hasilnya itu dinyatakan bahwa uji validasi ahli media setelah revisi sebesar 91,6%, lalu ahli materi 92,7%, dan rata keseluruhannya sekitar 92,2% dengan kategori sangat layak. Selanjutnya, nah, sedangkan dalam penelitian Nanik Saputri dan kawan-kawan itu yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Modul dengan Pendekatan Discovery Learning pada Materi Himpunan. Nah, di sini mereka tidak menggunakan media flipbook. Jadi bedanya itu mereka tidak menggunakan media flipbook, sedangkan kami menggunakan media flipbook. Mendapatkan hasil nilai validasi sebelum revisinya itu sebesar 68 dengan kategori sangat layak dan 88% setelah revisi dengan kategori sangat layak. Artinya penggunaan flipbook dalam modul berbasis Discovery Learning itu lebih signifikan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dibandingkan dengan modul Discovery Learning yang tidak menggunakan flipbook. Selanjutnya, pada tahap implementation, kami menguji produk kami secara langsung di kelas 7A SMPN 1 Bantar Rujak dengan metode pretest post-test. Nah, hasil dari pretest post-test ini kami hitung menggunakan nilai NGEN untuk mengukur efektivitas modul terhadap peningkatan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, didapatkan seperti di tabel ini, rata-rata naik dari pretest post-test itu sebesar 22,1. Sedangkan persentase NGEN itu sebesar 70,5%. Ini dikatakan cukup efektif. Artinya bahwa produk kami itu cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya, nah, kami menilai juga NGEN setiap siswanya. Jadi, kita menganalisis setiap ada berapa siswa yang tidak efektif, ada berapa siswa yang kurang efektif, dan ada berapa siswa yang efektif. Nah, di sini pada nilai NGEN yang merah ini, nah, nomor absensi siswa nomor 22 ini, nah, beliau ini tidak atau kurang efektif dalam efektivitas modul untuk peningkatan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, jadi didapatkan hasil bahwa ada satu siswa yang kurang efektif terhadap penelitian kami, dan ada 17 siswa yang berkategori sangat efektif terhadap penelitian kami, dan ada 10 siswa yang cukup efektif dalam penelitian kami. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, itu kami menganalisis bahwa kekurangan dari produk kami yaitu adalah keterbatasan teknikal atau keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, untuk menggunakan modul flipbook ini, sekolah harus memfasilitasi komputer ataupun perangkat elektronik yang mampu untuk membuka modul ini. Dan juga tentunya muat untuk seluruh siswa ya. Selanjutnya, itu perlunya jaringan internet yang bagus. Jadi, ketika tidak ada internet yang bagus, modul kami itu akan susah dibuka. Sementara, tidak semua tempat itu memiliki jaringan internet yang bagus. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kami dapat menyimpulkan bahwa modul flipbook dengan berbasis Discovery Learning ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, dengan fitur interaktifnya ini menjadi poin plus ya. Poin plusnya ini fitur yang interaktif, lalu efisien, lalu juga tahan lama. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu keterbatasan teknikal dan juga keterbatasan jaringan internet. Nah, kami juga penelitian ini sangat terbatas atas kemampuan kami. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran yang membangun untuk kepentingan penulisan penelitian selanjutnya. Penelitian ini pula sangat terbatas atas kelompok kecil, sehingga diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan skala lebih besar. Oke, segitu saja presentasi mengenai produk yang kami teliti, yang kami kembangkan. Kami kelompok 10 beranggotakan Akila dan Dita mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.